Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Hans Christian pada Storus NPM 2202020035 kelas 212 Prodi Manajemen. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan hasil dari perencanaan saya, yaitu pameran BRM. Pameran BRM ini adalah sebuah pameran yang bertujuan untuk memperkenalkan produk baru kami. Nah, pada pameran ini saya akan menggunakan fungsi manajemen yang terdiri dari planning, organizing, actuating, dan controlling. Yang pertama, planning. Untuk planning, kegiatan yang akan kami lakukan pertama adalah menentukan tujuannya, yaitu untuk mempromosikan pelecehan pakaian dan juga meningkatkan persaingan dengan produk sejenis. Kemudian untuk anggarannya, kami akan menggunakan anggaran sekitar 18 juta dengan sumber daya sebanyak 20 orang tim yang akan bertugas pada kegiatan ini. Untuk jadwalnya, kami akan melakukan kegiatan ini pada tanggal 18 Maret 2023 dimulai dari jam 9 pagi sampai dengan jam 5 sore. Lokasinya akan berada di Ramayana Teladan. Untuk organizingnya, kegiatan yang akan kami lakukan adalah pertama menentukan tim, kemudian mengatur tempat, ketiga menyiapkan daftar tugas. Untuk menentukan timnya, kami akan mengatur dan membuat tim yang bertanggung jawab untuk setiap tugasnya. Kemudian, untuk mengatur tempatnya, kami akan menugaskan 10 orang untuk menangani dekorasi, 5 orang untuk mempersiapkan produk, lalu 5 orang lagi melakukan promosinya. Lalu, pada bagian ketiga yaitu actuating. Di sini adalah bagian saya, di mana saya akan melakukan pertama memimpin, di mana saya akan memastikan bahwa setiap divisi bekerja sesuai dengan jadwal yang ditentukan. Kemudian memonitor setiap tugas yang sedang berlangsung dan memastikan bahwa setiap tugas dilakukan sesuai dengan rencana. Yang keempat adalah controlling. Pada fungsi manajemen ini, kegiatan yang akan saya lakukan sini adalah yang pertama memantau, kemudian menentukan perbaikan, lalu evaluasi dan juga laporan. Untuk memantau, saya akan memantau hasil dari tugas dan memastikan bahwa acara berjalan sesuai dengan rencana. Lalu, saya akan menentukan tindakan perbaikan untuk pameran produk berikutnya, termasuk memperbaiki sistem, meningkatkan promosi, dan menambah sumber daya. Lalu, untuk bagian evaluasinya, saya akan mengevaluasi hasil dari pameran produk dan juga menganalisis apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Lalu, pada bagian laporan, setelah saya melakukan evaluasi, saya akan melaporkan hasil dari pameran produk ini kepada pimpinan perusahaan dan memberikan rekomendasi untuk tahap selanjutnya. Dan segitulah untuk perencanaan pameran BRM ini. Jika ada pertanyaannya, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar. Sekian hasil dari video saya. Terima kasih. Nama saya Christian Pandapota Storus. Sampai jumpa. Bye bye. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Hans Christian pada Storus dari kelas 2A12 NPM 2202002035 Prodi Manajemen. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi itu apa? Sentralisasi itu adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan otoritas dan kekuasaan pada satu pusat. Di dalam sistem ini, semua keputusan dan tindakan diambil oleh pemerintah pusat. Dan kekuasaan dalam sistem ini dikonsentrasikan pada satu pihak dan diputuskan oleh satu otoritas. Sentralisasi ini bertujuan untuk menciptakan satu sistem pemerintahan yang efisien dan terpusat, yang mengatasi masalah pemerintahan yang tersebar dan kurang terkoordinasi. Biasanya sistem ini dilakukan oleh negara yang memiliki sistem pemerintahan monarki, diktator, atau totaliter. Dalam sistem pemerintahan ini, kekuasaan tertinggi berada pada satu pemimpin atau keluarga kerajaan, dan pemerintahan dilakukan melalui aparat pemerintah yang terpusat. Dan secara umum, sentralisasi ini adalah suatu sistem pemerintahan yang menempatkan kekuasaan dan otoritas pada satu pusat dan memiliki tujuan untuk menciptakan satu sistem pemerintahan yang efisien dan koordinasi. Namun sistem ini juga memiliki beberapa kekurangan dan tidak cocok untuk semua negara. Yaitu ada beberapa kelebihan dan kekurangan sentralisasi, di mana kelebihannya itu dia efisiensi, lalu stabilitas, lalu koordinasi. Sementara kekurangannya itu adalah kurangnya otonomi daerah, kurangnya akuntabilitas, dan juga biayanya yang tinggi. Lanjut, kita akan masuk ke bagian evolusi sentralisasi dan desentralisasi. Untuk evolusi ini kita mulai dari abad pertengahan, di mana pemerintah sentralisasi sangat umum dengan kekuasaan tertinggi berada pada raja atau keluarga kerajaan. Masuk kita pada periode revolusi, di mana revolusi Amerika dan Prancis membawa perubahan besar dalam sistem pemerintahan. Dengan pemerintahan desentralisasi menjadi lebih umum dan pemerintah daerah memperoleh lebih banyak otoritas.
Pada abad ke-19, beberapa negara memilih sistem pemerintahan federal dengan pemerintah daerah dan pusat bekerja sama untuk membuat suatu kebijakan. Lanjut kita pada abad 20, beberapa negara itu memilih sistem pemerintahan sentralisasi untuk mengatasi masalah politik dan ekonomi. Namun, pada akhir abad sistem desentralisasi mulai diterapkan kembali untuk memperkuat otonomi daerah dan mengatasi masalah pemerintahan yang besar agar negara tersebut jadi seimbang. Makanya mereka menerapkan desentralisasi pada di akhir abad. Lalu pada abad ke-21, sistem desentralisasi lebih umum dan banyak negara mengadopsi sistem ini untuk memperkuat otonomi daerah dan memenuhi kebutuhan setiap daerah. Karena desentralisasi ini kalau kita baca itu dia lebih menguntungkan dari sentralisasi. Nah, lalu kita masuk. Kalau kita baca tadi kan desentralisasi itu lebih mudah dari sentralisasi. Lalu apa itu desentralisasi? Desentralisasi itu adalah suatu sistem pemerintahan di mana kekuasaan dan tanggung jawab pemerintah dalam hal pengambilan kebijakan dan pengelolaan sumber daya ditempatkan pada tingkat daerah dan masyarakat setempat. Dalam sistem ini, pemerintah pusat memperluas otonomi dan memfasilitasi partisipasi masyarakat lokal dalam proses pemerintahan. Jadi desentralisasi ini dia pengelolaan sumber dayanya itu ditempatkan pada tingkat daerah dan masyarakat setempat. Jadi mereka lebih fokusnya pada ke masyarakat dan daerah setempat. Lalu, menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintah pusat pada daerah, pelimpahan wewenang kepada pemerintahan daerah semata-mata untuk mencapai suatu pemerintahan yang efisien. Dan juga ada faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya desentralisasi kekuasaan. Pertama itu adalah costliness of decision. Orang akan cenderung untuk mendesentralisasikan yang berhubungan dengan kekuasaan apabila harga dari suatu keputusan semakin murah. Jadi, apabila suatu keputusan bila dinilai dengan uang semakin mahal, maka semakin dikit pula tugas kekuasaan yang berhubungan dengan itu diberikan kepada bawahan. Lalu kedua, keinginan untuk memperoleh kesatuan di dalam polis. Faktor lain yang menyebabkan ada kecenderungan untuk tidak mendesentralisasikan kekuasaan adalah keinginan untuk memperoleh kesatuan di dalam polis. Jadi diperlukan kekuasaan sentral yang dipegang oleh pejabat atasan. Dan juga ada ukuran ekonomi. Ukuran ekonomi ini artinya karena terlalu besarnya perusahaan timbul pemborosan. Maka untuk mengatasi hal tersebut dilaksanakan usaha dengan mengadakan pusat-pusat keputusan yang lebih lokal. Semakin besar perusahaan, semakin banyak pula keputusan yang harus diambil. Makin banyak bagian-bagian yang membuat keputusan dan makin banyak persoalan yang dikoordinasikan. Nah, setelah kita memahami soal desentralisasi, lalu kita akan masuk pada bagian kelebihan dan kekurangannya. Agar kita teman-teman semua tahu apa aja kelebihannya dan apa kekurangannya dari desentralisasi ini. Untuk kelebihannya, desentralisasi ini dia mempunyai kelebihan pada bagian otonomi daerah, dukungan daerah, akuntabilitas, pengembangan sumber daya daerah. Lalu untuk kekurangannya itu kurangnya koordinasi, bakal terjadinya kekacauan, kekurangan sumber daya, dan kekurangan standar. Lalu kita akan masuk pada kasusnya. Setelah kita mempelajari sentralisasi dan desentralisasi, agar kita dapat memahami apa itu sebenarnya desentralisasi dan bagaimana bentuk penerapannya, mari kita akan teliti mengenai kasus yang ada di sini. Pada yang pertama itu adalah kasus desentralisasi, di mana ini kejadiannya pada masa pemerintahan Uni Soviet, di mana pemerintah memiliki kontrol penuh atas sektor produksi dan distribusi. Pemerintah memiliki perusahaan-perusahaan yang besar yang mengendalikan produksi dan distribusi barang dan jasa, dan membuat kebijakan harga dan distribusi. Ini membuat pemerintah juga memiliki kendali penuh atas produksi dan distribusi, tetapi juga mengurangi inovasi dan efisiensi karena adanya pembatasan pada produksi dan distribusi. Produk yang tersedia di pasar seringkali tidak memenuhi kebutuhan masyarakat dan kualitas produk juga rendah. Lalu untuk kasus keduanya itu mengenai desentralisasi, itu terjadi di Cina, di mana dalam ekonomi Cina saat ini pemerintah memiliki kontrol yang lebih lemah atas produksi dan distribusi barang dan jasa. Ini memungkinkan usaha swasta untuk memproduksi dan menjual barang jasa sesuai dengan kebutuhan pasar. Ini membantu meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memastikan bahwa produk yang tersedia di pasar memenuhi kebutuhan masyarakat.
Dalam sistem ini, perusahaan swasta memiliki lebih banyak kebebasan dalam membuat keputusan produksi dan distribusi, serta memiliki tanggung jawab atas kualitas produk dan harga yang ditawarkan. Pemerintah masih memiliki beberapa pengaruh dalam hal pajak, regulasi, dan pembangunan infrastruktur, tetapi memberikan ruang yang lebih besar bagi perusahaan swasta untuk berkembang dan berinovasi. Desentralisasi ekonomi di Cina mampu meningkatkan kinerja ekonomi dan membuat ekonomi lebih responsif terhadap kebutuhan pasar. Jadi demikianlah hasil presentasi saya mengenai sentralisasi dan desentralisasi. Jika ada pertanyaan, teman-teman bisa tanyakan di kolom komentar. Jika ada saran juga bisa teman-teman tinggalkan di kolom komentar. Sekian video dari saya, nama saya Hans. Terima kasih, sampai jumpa. Bye-bye.